Kemudian kita masuk dalam sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan 12 rakaat sehari semalam. 12 rakaat sehari semalam. Tentu khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan 10 rakaat, ada yang 12. Tapi kalau digabungkan semua riwayat, maka yang paling benar adalah 12 rakaat. Saya sebutkan dulu untuk 10 rakaat atau riwayat yang menjelaskan 10 rakaat. Hadis yang sahih muttafaqun alaih Bukhari Muslim, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atin. Rak'atain qabla adh-dhuhr wa rak'atain ba'daha wa rak'atain ba'da al-maghrib fi baiti wa rak'atain ba'da al-isya'i fi baiti wa rak'atain qabla salati subuh." Aku telah menghafal ada 10 salat sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama 2 rakaat sebelum duhur. Riwayat ini menjelaskan sebelum duhur hanya 2 rakaat. Nanti akan kita jelaskan sebenarnya riwayat yang lainnya 4 rakaat. Kemudian 2 rakaat sesudah duhur, itu sudah 4. 2 rakaat sesudah maghrib, sudah 6. 2 rakaat sesudah isya, ini 8. Dan 2 rakaat sebelum sholat subuh, sunnatul fajr tadi, maka 10 rakaat. Tentu sebelum kita menerapkan sebuah hukum jemaah sekalian, kita harus mengumpulkan semua dalil. Ini dalil menjelaskan 10 rakaat. Kita dengarkan yang lainnya. Hadis yang lain, hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hafidha 12 raka'ah fi kulli yawmin wa lailah, man hafidha 12 raka'ah fi kulli yawmin wa lailah, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Lalu dirincikan ke 12 rakaat ini, 2 rakaat fajr tadi yang kita bahas sebelumnya, sunnatul fajr. Kemudian 4 rakaat sebelum duhur, berarti sudah 6. Kalau riwayat pertama tadi 2 rakaat sebelum ini, 4 rakaat sebelum duhur. Tolong garis bawahi jemaah sekalian, sebelum duhur 4 rakaat. Jaga baik-baik, ini mendapatkan istana di surga. Bukan di dunia, bukan di Pondok Indah, bukan di mana-mana. Hanya dengan jaga 12 rakaat sehari semalam. 2 rakaat antara azan dan iqamah subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur. Berarti sudah 8 rakaat. 2 rakaat sudah maghrib, 10 rakaat, dan 2 rakaat sudah isya, berarti 12 rakaat. Ini namanya sunnah rawatib. Sunnah rawatib. Ini sangat ditekankan karena memang 12 rakaat ini mendapatkan fadilah istana di surga. Ada juga riwayat lain jemaah sekalian, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Rasulullah SAW la yadau arba'an qabla duhur." Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur. Berarti riwayat ini menguatkan lagi yang 12 rakaat tadi. Kemudian ada juga hadis yang lain yang melengkapkan, ini sunnah rawatib ya, dikesampingkan sekarang. Ini sholat sunnah yang dianjurkan dapat istana di surga. Tapi sebagian ulama memasukkan atau menggabungkan ini dengan hadis yang lain, khusus sholat sunnah duhur. Tadi yang 12 rakaat itu 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sudah duhur. Ada hadis lain yang berbunyi begini dengan sanad yang hasan riwayat Imam Ahmad, "Man hafidha 4 raka'atin qabla dhuhri wa 4 raka'atin ba'dah, harramallahu alaihi nar." Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur sunnah, menjaga ya rutinitasnya, dan mengerjakan 4 rakaat juga sesudah duhur, jadi 4 sebelum 4 sesudah, maka Allah akan haramkan baginya api neraka. Allah akan haramkan baginya api neraka. Berarti jemaah sekalian, kita bisa menggabungkan sunnatul fajr tadi sudah jelas, kita sholat sunnatul rawatib kita kerjakan 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sudah duhur, tinggal tambah 2 rakaat lagi sudah duhur. Kita sudah mengerjakan 2 hadis sekaligus. 2 hadis sekaligus. Jadi kita bisa dapatkan fadilah ini. Juga saya ingin titik beratkan jemaah sekalian, sholat sunnah itu boleh dikerjakan dengan beberapa cara. Afdalnya 2 rakaat. Afdalnya 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Boleh juga kalau anda mau kerjakan 4 rakaat sekaligus. Seperti nanti kita bahas, ada sholat duha 4 rakaat. Ada juga sholat qobliyah duhur tadi 4 rakaat, ba'diyah duhur 4 rakaat.
kan gitu. Nanti juga ada ba'diyah Jum'ah, itu juga sama. Yang pernah kita bahas 4 rakaat juga setelah Jumat. Maka sholat tahajud 2 bisa juga 4 boleh dikerjakan 4 rakaat, tapi Anda tidak menggunakan tahiyat pertama. Rakaat pertama, kedua, ketiga berdiri langsung, dan rakaat keempat lah baru tahiyat. Jadi boleh, kalau Anda lihat kepepet waktunya, Anda kerjakan 4 rakaat saja, nggak masalah. Dan ini juga disebutkan dalam riwayat Bukhari tentang tata cara sholat malamnya Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian begitu juga jemaah sekalian, sholat yang dikerjakan ulama masukkan sebelum asar, tapi tidak masuk dalam sunnah rawatib. Tapi ulama mengatakan ini masuk dalam bab sendiri lagi. Sholat sunnah umumnya diperintahkan, cuman dimasukkan oleh penulis Syekh Abu Bakar ini hafizahullah, dimasukkan dalam masalah bab sunnah rawatib, karena ditekankan untuk dikerjakan, yaitu mengerjakan 4 rakaat sebelum asar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan, bunyinya rahimallahu imra'in shalla arba'an qabla al-'asri. Semoga Allah merahmati seorang hamba iqamah, tidak memberikan kesempatan jemaah untuk sholat. Tidak bisa saudaraku, tidak bisa akhi dan ukhti. Kenapa? Karena kalau Anda sudah iqamah, kesian sih orang yang belum sholat, tidak mungkin bisa kembali sampai hari kiamat, tidak boleh kembali ke waktu itu lagi. Udah nggak bisa, kehilangan sudah dia.